Selamat siang pemirsa, saya Siti Isnaninur kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Petugas razia balap liar di Serdang Bedagai. Menparekraf berangkatkan 30 peserta diklat hospitality asal Toba ke Bali. Seorang pria tua di Asahan rakit helikopter sendiri. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, Satreskrim Polres Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Minggu dini hari melakukan razia balap liar di 2 kecamatan. Dari razia tersebut, sebanyak 30 remaja beserta sepeda motornya diamankan. Beginilah aksi kejar-kejaran yang dilakukan tim Skorpion Satreskrim Polres Serdang Bedagai terhadap puluhan pelaku balap liar yang melakukan aksinya di sekitaran Jalinsun, Medan Tebing Tinggi, tepatnya di Kecamatan Teluk Mengkudu dan Kecamatan Pantai Cermin. Petugas bahkan beberapa kali melepaskan tembakan peringatan agar para pelaku balap liar yang umumnya masih remaja ini tidak kabur saat akan diamankan petugas. Saat diamankan petugas, terlihat sejumlah remaja berusaha kabur dengan lari sambil mendorong sepeda motornya ke arah semak-semak. Bahkan salah seorang remaja berusaha bersembunyi di dalam parit. Para pelaku balap liar yang berhasil diamankan ini selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang bawaan di pakaian, baju, dan celana mereka. Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai, Ibtu Deni Indrawan Lubis mengatakan, razia yang dilakukan pihaknya merupakan tindak lanjut laporan masyarakat yang resah dengan sejumlah aksi balap liar. Dalam razia yang dilakukan, pihaknya berhasil mengamankan 30 pelaku balap liar beserta sepeda motornya. Hari ini kami ada menerima laporan dari masyarakat bahwa banyaknya anak-anak masih di bawah umur melakukan balap liar. Itu di mana aja kita lakukan lagi? Itu tadi kami lakukan di wilayah Pantai Cermin dengan Teluk Mengkudu. Ada berapa banyak yang diamankan? Untuk kami amankan ada sekitar 30 motor dan beberapa ada yang kabur juga. Lakukan terus setiap pada malam minggu. Sanksinya apa nih kemudian bagi mereka nih? Untuk sanksinya besok kita akan memanggil orang tua mereka untuk mengambil sepeda motor tersebut. Para pelaku balap liar dan barang bukti yang berhasil diamankan ini selanjutnya dibawa ke Mapolres Serdang Bedagai dengan menggunakan truk. Petugas nantinya akan memanggil orang tua para pelaku balap liar. Razia ini akan secara rutin digelar guna meminimalisir terjadinya tindak pidana dan angka kecelakaan lalu lintas. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, setelah 6 bulan lebih tinggal di Aceh, 36 pengungsi etnis Rohingya Myanmar dipindahkan ke kota Medan, Sumatera Utara. Pemindahan dilakukan guna membantu para pengungsi mendapatkan pelayanan yang terstruktur. Dengan tambahan ini, lebih dari 1.000 pengungsi dari berbagai negara yang ditampung di Medan. Tiba di Medan, Sumatera Utara, 36 pengungsi etnis Rohingya Myanmar ditempatkan di sebuah asrama di Jalan Ikahi 1, Kelurahan Padang Bulan Selayang 1, Medan Selayang. Dari 36 orang pengungsi terdiri dari 20 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Para pengungsi yang dipindahkan merupakan kelompok rentan, seperti pengungsi anak tanpa orang tua, ibu yang sedang hamil, ibu yang tidak memiliki suami, penderita penyakit kronis, dan perempuan yang rentan terhadap kekerasan berbasis gender. Para pengungsi bersyukur mendapatkan pertolongan dari pemerintah dan masyarakat Indonesia, baik selama di Aceh maupun saat berada di Medan. Namun para pengungsi tetap berharap dapat diterima di negara ketiga. Pemindahan 36 pengungsi Rohingya merupakan bagian dari program perlindungan kepada pengungsi. Kota Medan dipilih pemerintah karena lokasinya yang dekat dari Aceh dan sudah memiliki program yang terstruktur. Dan itu mereka semua itu termasuk kepada kelompok-kelompok rentan yang kita pilih sebagai pada tahap pertama ini. Kelompok rentan itu seperti anak-anak yang tidak ada orang tuanya dan bersama dengan pengasuh mereka, terus ibu-ibu hamil, dan juga ada orang-orang yang mempunyai penyakit kronis, penyakit menahun, dan ada juga ibu-ibu hamil, dan juga ada dari
perempuan-perempuan yang kita takutkan kalau ditinggal sendiri itu akan mengalami kekerasan berbasis gender. Nah, itulah kelompok-kelompoknya dari kelompok itu ada 36 yang kita bawa. Jadi sekarang masih ada 56 orang lagi yang masih tinggal di Kota Lok Sumawe. Para pengungsi Rohingya ini sebelumnya berada di Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Mereka diselamatkan saat mengungsi lewat jalur laut pada 25 Juni 2020 dan 27 September 2020. Dari 2 gelombang kedatangan pengungsi, saat ini di Lok Sumawe, Aceh tersisa 56 pengungsi Rohingya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Masih dari Kota Medan, pemirsa, para guru dan tenaga kependidikan di Kota Medan mulai menjalani vaksinasi COVID-19 dan berlangsung di 7 titik lokasi di Kota Medan. Pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan guna persiapan sekolah tatap muka yang direncanakan pada bulan Juli mendatang. Vaksinasi ini digelar di SMP Negeri 27 Medan, Jalan Pancing, Kecamatan Medan Tembung, Sumatera Utara. Vaksinasi tahap pertama ini ditujukan kepada tenaga kependidikan dan para guru SMP. Dengan menerapkan protokol kesehatan, para guru sekolah menengah pertama ini mendaftarkan diri dan dilakukan screening kesehatan, kemudian mulai disuntik vaksin. Setelah ini, para guru juga diminta untuk menunggu 30 menit untuk diobservasi guna kesehatan sesudah menjalani vaksin. Sawalina, Kepala Sekolah Unit Pelayanan Teknis SMP Negeri 27 Medan menjelaskan, sebanyak 450 orang telah menjalani vaksinasi COVID-19. Hari ini jam 2 sampai jam 4, yaitu dari gugus 5, dari SMP 29 dan SMP 35. Nah Bu, ini vaksinasi hari ini untuk targetnya khusus kemana aja nih Bu? Guru ASN, guru honor. Udah itu pegawai cleaning service, penjaga sekolah. Berapa ya? Kira-kira 450 orang. 50 orang. Ya. Oh berarti ini tenaga. Ini ada titik ke-7, ada 7 titik. Ini tenaga pendidikan atau gimana? Iya, dari dinas pendidikan ya. Harapan saya COVID itulah harus segeralah musnah karena anak-anak kalau belajar daring tambah bodoh bukan tambah pintar dan anak-anak rindu dengan sekolahnya. Sampai saat ini setelah divaksin saya biasa saja, masih segar, itu enak. Ibu sebagai apa nih Bu? Saya sebagai tenaga pendidik, guru pengajar. Bu, ini kan sesudah divaksin ya, apa sih harapan Ibu setelah divaksin ini bagi tenaga pendidikan dulu? Harapan saya bagi tenaga pendidik setelah divaksin, saya bersyukur sih. Karena juga sangat diharapkan tenaga pendidik dekat dengan siswa. Jadi harapannya nanti bulan Juli bisa tatap muka dengan siswa. Sebelumnya, pemerintah Sumatera Utara menegaskan kegiatan pembelajaran tatap muka di Sumatera Utara belum bisa dilakukan dan masih mengkaji mengenai kondisi kesiapan tenaga pendidik di masa pandemi. Oleh karena itu, pemerintah Sumatera Utara masih fokus pada kegiatan vaksinasi terutama bagi para guru. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Menparekraf berangkatkan 30 peserta Diklat Hospitality asal Toba ke Bali. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berangkatkan 30 orang peserta Diklat Hospitality ke Bali. Para peserta akan berangkat pada 10 April mendatang untuk dapat berinteraksi langsung dengan pariwisata Bali yang terkenal dengan kearifan lokal. Menteri Pariwisata Sandiaga Uno menjelaskan keberangkatan 30 orang peserta Diklat Hospitality ke Bali adalah bentuk dukungan dari Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan kualitas SDM guna destinasi pariwisata dari destinasi super prioritas Danau Toba. Ke-30 peserta akan mengikuti Diklat Hospitality di Politeknik Pariwisata Bali selama 8 bulan. Sandiaga Uno berharap para siswa yang menjadi peserta Diklat mendapatkan wawasan global, yaitu SDM terbaik pariwisata Danau Toba, yang tetap mengedepankan kearifan lokal serta menjunjung tinggi nilai budaya dan adat istiadat masyarakat sekitar Danau Toba. Sandiaga Uno juga berharap dengan SDM yang terbaik akan mampu membangkitkan perekonomian dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 melalui sektor pariwisata. Harapannya
agar setelah 8 bulan mereka kembali mendapatkan wawasan global, yaitu SDM terbaik pariwisata dari Bali, tapi juga berkearifan lokal, yaitu menjunjung tinggi kebudayaan dan nilai-nilai luhur yang sudah dimiliki oleh daerah Danau Toba dan sekitarnya, membangkitkan motivasi dan memompa semangat bahwa kita akan segera bangkit dari keterpurukan yang diakibatkan oleh pandemi ini, dan kita bisa membuka peluang untuk anak-anak muda kita menjadi SDM terbaik kelas dunia, dan kita juga bisa membangun desa-desa yang ada di sekitar kawasan Danau Toba ini. Baik, terima kasih. Jadi kami dari Kepolisian Republik Indonesia yang pasti akan tetap mendukung program prioritas khususnya di wisata ini, di mana saat ini kita mungkin dalam waktu dekat kita akan meresmikan kantor di Pamovit Polda yang akan nanti bertempat di Ajibata. Jamarlin Saragih melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, Bupati Batubara Zahir mengunjungi Yayasan Pesantren Yafizul Quran dan menyalurkan bantuan berupa sembako, buku, kalender, dan uang tunai. Kedatangan Bupati Batubara Zahir bersama abang kandungnya Haji Oka Saiful Abdul Jalil disambut salawat bahdar para pengurus Yayasan Pesantren dan santri-santriwati. Dalam kunjungannya, Zahir mengajak para pengurus pesantren untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di lingkungan pesantren dan berdoa agar pandemi segera berakhir. Selain itu, Zahir juga memberi santunan uang tunai, buku, kalender, dan sembako kepada pengurus Yayasan Pesantren Tafizul Quran Khoirul Ummah di Desa Guntung, Kecamatan 50 Pesisir Batubara. Menurut Bupati Batubara, mendekati bulan puasa, berkeliling melihat yayasan keagamaan yang terdampak COVID-19, pemerintah Batubara hadir untuk memberikan bantuan terhadap yayasan keagamaan yang ada di Batubara. Iya, kita dari liburnya kita keliling-keliling lah mendekati bulan puasa, melihat para yayasan-yayasan keagamaan, terutama agama Islam yang hari ini Khoirul Ummah ini kan terdampak COVID juga, jadi perlulah bantuan dari pemerintah. Kita lihat hari ini kita kasih beras dulu. Ada fasilitas lain yang perlu diperbaiki, nanti siapkan ya, karena semua terdampak COVID ini kita harus bantu walaupun sedikit, waspada, sedikit pasti ada. Sementara itu, pengurus Yayasan Pesantren ini berterima kasih atas kedatangan dan bantuan Bupati Batubara yang peduli terhadap yayasan yang ia pimpin. Merasa senang sekali lah, banyak rasa berkah kedatangan bapak-bapak ini. Kami belum pernah datang ini kan, sekali ini alhamdulillah bersyukur kami kan atas bantuannya sudah datang kemari kan. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Karo menggelar pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika dan pidana umum lainnya. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan barang bukti kulit harimau dari perkara yang sudah berkekuatan hukum kepada pihak BBKSDA Sumatera Utara. Kejaksaan Negeri Karo menggelar pemusnahan barang bukti dari hasil tindak pidana di halaman Kejaksaan Negeri Karo. Dari pemusnahan tersebut, untuk tindak pidana narkotika sebanyak 74 perkara dengan rincian narkotika jenis sabu seberat 189 gram dari 60 perkara. Untuk jenis ganja seberat 6.899 gram dengan 14 perkara. Sementara untuk tindak pidana lainnya seperti perjudian dan umum sebanyak 13 perkara meliputi judi ikan, togel, dan dado. Untuk barang bukti narkotika jenis sabu-sabu, pemusnahan dilakukan dengan cara di blender dan larutannya dikubur di dalam tanah. Sedangkan untuk barang bukti lainnya, pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Pemusnahan ini merupakan perkara yang sudah menjalani proses peradilan dan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Baik, itu untuk pengembalian kulit harimau itu, ya, ini satu kulit harimau terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, ya, ini Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jadi barang bukti itu kita kembalikan kepada BKSDA Provinsi Perwakilan Sumatera Utara
yang peruntukannya nanti akan ditentukan oleh BKSDA, apakah itu akan untuk jadi penelitian ataupun jadi dimasukkan ke dalam museum gitu kira-kira. Dalam kegiatan yang sama, juga dilaksanakan penyerahan kulit harimau Sumatera yang merupakan barang bukti dari hasil tindak pidana penjualan satwa liar. Menurut Kepala Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengawetan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, kulit harimau ini nantinya akan kembali diteliti apakah dapat dimanfaatkan sebagai bahan edukasi atau dimusnahkan bersama dengan barang bukti sitaan lainnya. Ini kita dapat undangan dari Kejari Karo terkait dengan pengendalian barang bukti atas tindak pidana kehutanan, yaitu berupa 1 lembar kulit harimau. Pak, 1 kulit harimau ini perkaranya perkara penjualan atau seperti apa? Ya, jadi ini perdagangan ilegal, terkait dengan perdagangan ilegal dan kepemilikan yang tidak sah. Kalau saya tidak salah ini prosesnya dengan Polda, kemudian penyidik Tanah Karo, maka dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tanah Karo. Siap. Bapak, kembali himbauan kita untuk masyarakat terkait perlindungan satwa liar. Ya, jenis harimau Sumatera ini termasuk satwa langka yang tidak dilindungi. Jadi buat kita seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan perburuan terhadap satwa liar yang dilindungi, termasuk juga untuk tidak memasang jerat. Karena jerat ini dapat juga mengakibatkan kegunahan kepada satwa pakan yang berefek kepada ini bagi satwa liar yang dilindungi. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, di Asahan, Sumatera Utara, ada seorang pria tua merakit sebuah helikopter mini yang dirancang dan dibuatnya sendiri. Meski dengan mesin sepeda motor, pria tersebut beroptimis helikopter buatannya bisa terbang. Berikut liputannya. Inilah Muhammad Irwan Piliang, seorang pria berusia 56 tahun, warga Jalan Akasia, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Seorang tukang las yang optimis dapat membuat sebuah helikopter dari tangannya sendiri. Ia merakit helikopter mini dari besi dan barang bekas spare part motor. Tidak hanya itu, demi cita-citanya untuk dapat menerbangkan helikopternya, ia rela membongkar mesin motornya untuk dijadikan mesin heli. Perakitan ini ia buat dengan rancangan sendiri sejak beberapa tahun lalu. Dalam merakit helinya, ia sudah mengeluarkan dana sebesar 7 juta rupiah selama 1 bulan pengerjaan. Pria ini optimis 85% heli buatannya bisa terbang. Kapan Pak membuat helikopter ya Pak? Udah ada 1 bulan yang lewat lah saya rakit ini. 1 bulan yang lewat. Inspirasi dari mana Pak membuat helikopter? Udah dari lajang saya. Waktu ini aspirasinya udah dari lajang dulu. Kepingin saya membuatnya ini. Ini dirakit sendiri atau orang yang membuatkan? Saya sendiri yang ngerjakan. Saya sendiri yang ngerjakan ini. Nggak ada bantuan yang lain, nggak ada. Nggak ada lah bantuan. Karena dianggap saya itu orang gila itu dah. Jadi membuat seperti ini. Bahannya dari apa aja nih Pak? Ya semuanya dari besi lah. Besi ya? Dari besi. Kalau untuk Kalau ini tempo hari, ini sekarang ini udah habis 7 juta lah. Direncanakan helikopter tersebut rampung pada minggu ini dan akan diuji coba di lapangan hoki Kisaran. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pandemi COVID-19 berdampak pada mutu dan kualitas pendidikan yang semakin merosot akibat belajar daring. Untuk memulihkan keadaan mutu pendidikan, Pemda Nias Utara melalui Dinas Pendidikan akan memberlakukan belajar tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan. Selama setahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia, pembelajaran daring telah diberlakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus mematikan tersebut. Seperti halnya di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, mutu dan kualitas pendidikan diakui semakin merosot karena jam belajar antara siswa dengan guru yang sangat terbatas.
Memulihkan keadaan mutu pendidikan yang terus merosot, pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Dinas Pendidikan mulai memberlakukan belajar tatap muka meskipun harus dengan mematuhi protokol kesehatan. Saat ini pihak Dinas Pendidikan melakukan monitoring di seluruh satuan pendidikan Kabupaten Nias Utara sebelum pembelajaran tatap muka diberlakukan dan khusus untuk sekolah yang memiliki siswa banyak akan dibagi menjadi 2 shift. Sekolah baru diberi izin untuk melaksanakan belajar tatap muka tersebut dengan ketentuan menyediakan sarana cuci tangan dan termogan pengukur suhu tubuh, toilet dengan air yang mengalir di lokasi sekolah, dan menerapkan protokol kesehatan lainnya seperti wajib memakai masker dan menjaga jarak. Selain itu, setiap sekolah mengadakan rapat bersama orang tua untuk menyepakati diselenggarakannya pembelajaran tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan. Meniaro Telambanua selaku Kepala Sekolah SD Negeri 078014 Safusi, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara mengatakan, pemberlakuan belajar tatap muka ini merupakan hal yang dirindukan oleh siswa, guru, dan seluruh orang tua siswa. Ada berapa jam per hari dilaksanakan pembelajaran tatap muka ini? Setiap kelas 2 jam saja. 2 jam ya, dari jam 10 sampai dari jam 8 sampai jam 10 itu kelas bawah. Dan kelas atas jam 10 sampai jam 12. Tanpa istirahat, langsung pulang. Ya, berhubung karena jumlah jam tatap muka ini sangat kurang, beda dari hari-hari biasa yang lebih 4 jam atau 5 jam, maka kami himbau kepada orang tua juga di rumah untuk membantu anak-anak sekolah kita untuk belajar di rumah. Kita tidak bisa memungkiri karena proses pembelajaran yang kita lakukan selama ini di Kabupaten Nias Utara akibat COVID-19 itu adalah belajar daring dan pemberian tugas kepada siswa. Tentu kita ketahui bahwa memang secara signifikan pasti ada penurunan kualitas, itu disebabkan karena durasi siswa melaksanakan tatap muka terhadap bapak dan ibu gurunya sangat terbatas sekali. Tentu melihat kelemahan-kelemahan seperti ini, kita merasa bahwa bagaimana caranya agar mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Nias Utara ini tidak semakin merosot, maka berbagai daya dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, dan salah satunya adalah mencoba merencanakan pembelajaran tatap muka ini dengan tetap menerapkan protokoler kesehatan yang ketat. Haugomano Zega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Siti Isneni Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.